to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on the cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the ancient sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing
Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya Bapak Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih di minggu ketiga di bulan ini kami datang mencari wajah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan biarlah lawatan Tuhan terjadi pagi hari ini. Kami persembahkan ibadah kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap beribadah bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, saya undang makin berdiri bersama-sama. Yuk, kita mau memuji Tuhan di tempat ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari bagi Tuhan. Menarilah dan amin. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Nyanyikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari menari dengan segenap hati. Dengan tubuh kami mau menari bagi Tuhan. Dengan mulut kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Dia sumber sukacita dan kegirangan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, amin. Dia kuat dan penuh. Mari bersorak-sorai. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Nyanyi bagi Dia. Yes, sorakan haleluya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Amin.
anugerah Tuhan bagi setiap kita. Kasih-Nya dicurahkan. Mari kita sambut Tuhan Yesus. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Mari bersukacita. Bait kudus-Nya. Amin. Persembahkanlah bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Nyanyi. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Berapa banyak diberkati pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Dia Allah yang sungguh baik dalam setiap kita, bagi kehidupan kita. Amin. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh besar anugerah dan kasih Setiamu bagi setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Silakan duduk boleh Bapak Ibu. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Oh, Kau Tuhan yang melakukan mujizat. Amin. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau
sejati. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari dengan iman yang membelah laut. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh Kau mulia, sungguh Kau ajaib ya Tuhan. Mari datang pada Tuhan dengan segenap hati-Mu. Berikan syukur sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya ralabah, syadaralabo. Haleluya. Mari datang berseru kepada Tuhan. Oh, ya rabakadalalabalabalabalabalabalabalabalabala. Kami berdoa, kami berseru kepadamu. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh ajaib Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau memulihkan. Oh, haleluya. Syaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh, rabakadalalabayaralabayarala. Saat pintu di depan kami tertutup, kami percaya Engkau yang sanggup membuka setiap pintu ya Tuhan. Oh, rabakadalalabayaralabayaralabalabalabalabala. Syaralabayaralabayarala. Engkau yang bekerja dalam segala sesuatu.
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Karena Engkau sungguh mengasihi kami semua. Kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Karena semua karena kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini kami semua boleh merasakan kehadirat-Mu. Kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya sesuatu akan terjadi pada kehidupan kami pada pagi hari ini. Sehingga kami nanti pulang tidak sama lagi dengan kepada waktu kami hadir di tempat ini. Kami semua boleh berubah. Kami boleh berubah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami semua. Kami urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah apa yang disampaikan adalah kebutuhan kami dan berasal daripada Engkau. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak, Ibu dan Saudara jemaat di GBI BCP di Batam yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani jemaat di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Cinven dan Ibu, dan juga enggak lupa saya Pak Yunus. Ada Pak Yunus di sini? Wah, tadi malam saya diundang Pak Yunus makan. Luar biasa sama Ibu. Ya. Baik, saya ingat saya diundang terakhir dua tahun yang lalu ya. Ya. 2 tahun ya. Persis bulan Maret, saya tadi cek di bulan Maret tahun 2023 sudah Covid. Ya. Tapi bagaimanapun saya bersyukur dan terima kasih hari ini saya bisa melayani saudara-saudara di tempat ini. Baik, kita akan tema khotbah saya hari ini adalah tetap berada di jalan Tuhan. Amin. Saudara masih di dalam jalan Tuhan hari ini? Haleluya. Masih ada di jalan Tuhan atau di jalan sendiri atau menyendiri? Ya. Dan saya percaya saudara bahwa hidup kita itu tidak akan lepas dari masalah. Amin. Betul ya? Hidup kita tidak akan lepas dari masalah. Orang bilang, waduh hidup saya itu dari saya lahir sampai saat ini saya nggak pernah mengalami masalah, itu enggak mungkin. Di dalam hidup kita pasti ada masalah. Apalagi tahun-tahun terakhir. Pernah saudara ketemu orang, gimana tahun ini, gimana? Pasti ngomong, aduh kok gelap ya, betul ya? Gelap. Kok gelap ya? Wah kalau kita nggak tahu bagaimana itu nanti kita nggak tahu. Jadi semua yang kita dengar adalah hal-hal yang negatif. Lalu bagaimana orang Kristen? Apakah orang Kristen tetap sama dengan orang-orang yang kalau ketemu, waduh pesimis? Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Perlu gak kita pesimis di dalam hidup kita? Perlu gak? Bisa gak kita pesimis? Bisa. Tapi perlu pesimis gak? Gak perlu. Aduh,
Kalau kita jadi anak Tuhan di dalam hidup kita, yang dikatakan semua negatif, semua pesimis, Tuhan Yesus hadir di dunia. Untuk apa? Kalau hidup kita selalu pesimis. Dan kita selalu bilang, aduh hidup itu berat, berat. Apalagi tahu ini berat, bisnis saya itu kurang, omset saya tinggal separuh. Waduh berat, berat. Tapi maukah kita hadirkan Kristus di dalam hidup kita? Amin. Hidupkan Kristus, K. Masukkan ke dalam kata-kata beratmu. Kalau berat masukin K jadi apa? Hah? Apa? BERAT. Jadi berkat, saudara. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kenapa kita mau ngomong berat, berat, berat terus? Tambah satu Kristus di dalam berat, kita akan menjadi berkat. Mau saudara diberkati Tuhan? Hadirkan Kristus di dalam hidup kita. Di dalam hidup artinya apa? Di dalam segala perkara kita di dunia ini, mau di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam usaha, apapun, hadirkan Kristus. Maka berat akan jadi berkat. Pilih mana? Berat atau berkat? Gampang, tinggal tambahin K. Kristus. Amin. Di dalam Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan itu baik dan benar, dan Dia akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Kita bisa sesat gak di dalam kehidupan kita? Bisa. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat dan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan mengajarkan kita jalan yang bagaimana harusnya kita jalan. Bagi orang yang apa? Orang yang katakan rendah hati. Rendah hati. Tuhan mau membimbing kita kalau kita rendah hati. Amin. Kenapa kita sering jalan, kita salah jalan, kita sering sesat? Karena apa? Kita merasa saya lebih pintar dari Tuhan. Jadi sombong. Kita boleh pintar, tapi kalau pintar, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, pintar kita itu kosong. Amin. Yang penting, bagaimana kita mau dibimbing oleh Tuhan, bagaimana kita menerima petunjuk Tuhan di dalam perjalanan, kita harus rendah hati. Artinya apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, bahwa kita itu menyerahkan kepada Tuhan, bahwa kita mengakui bahwa saya itu enggak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Kita mau S1, S2, S3, S4, S5 enggak apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan enggak ada artinya. Kita kecil. Masih perlu sombong di hadapan Tuhan?
Nggak perlu sombong kita. Kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan nggak? Kita boleh kerja, boleh mulai pagi sampai malam, sampai kerja 25 jam per hari. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, tidak ada artinya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, gak perlu kerja 25 jam. Kita cukup bekerja normal. Tapi Tuhan kalau ikut serta, luar biasa. Amin. Mau pilih kerja 25 jam atau mau kerja 8 jam? Kita mau pilih pasti kalau kita itu serahkan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, gak perlu. Jalan Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita, betul? Ya. Jalan Tuhan nggak selalu sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang kita itu merasa, loh, saya itu udah ikut Tuhan, udah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan. Kenapa hidup saya kok begini-begini aja? Pernah nggak saudara pikir gitu? Kok dari dulu saya itu ya begini-begini aja, nggak ada kemajuan, nggak ada sesuatu yang membuat saya spektakuler. Satu hal yang perlu kita catat. Jalan Tuhan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Amin. Kok kadang-kadang kita merasa, kok saya ikut Tuhan kok makin banyak masalah. Pernah nggak mengalami gitu? Dulu sebelum ikut Tuhan saya itu fine-fine aja. Setelah ikut Tuhan, kok masalah demi masalah. Kemarin saya di pesawat, ada karyawan Garuda juga begitu. Dia bilang gini, kenapa Pak, saya ini, kebetulan teman, saya ini ikut Tuhan, kok masalahnya lebih banyak. Teman saya yang gak ikut Tuhan, dia naik pangkat, saya disalib katanya. Loh, dia bilang gitu, saya disalib. Seharusnya saya yang naik pangkat, saya nggak naik pangkat, dia yang naik pangkat. Saya disalib. Saya bilang, bersyukur. Tuhan punya rencana pasti. Mungkin kamu tidak dinaikkan pangkat ini, Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kamu. Amin. Saya juga ingat, waktu saya baru lulus SMA, cita-cita saya itu jadi apa? Enggak ada yang tahu lah pasti. Pak Yunus saja enggak tahu. Cita-cita saya itu jadi dokter. Jadi dokter. Karena saya itu kepingin, aduh jadi dokter itu enak ya. Wah, periksa orang berapa. Wah rasanya kaya-kaya kan dokter itu. Betul ya? Ada yang dokter di sini? Ada ya? Dokter. Saya itu saya tes masuk ke kedokteran. Tahun pertama gak diterima. Gak diterima jadi dokter, saya gak terima. Tahun kedua, jadi saya 2 tahun tes dokter. Tahun kedua diterima gak? Gak tahu, ya pasti enggak. Kalau ke dokter jadi dokter saya gak di sini kali. Ya pasti enggak. Tahun kedua saya enggak jadi dokter. Jadi enggak diterima. Artinya apa? Wah saya pikir ini Tuhan enggak mengizinkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Akhirnya saya diterima di teknik. Tadi Pak yang jemput saya siapa Pak? Doni. Nah, Pak Doni, saya tanya Pak Doni apa? Backgroundnya, dia bilang mechanical engineer. Wah cocok sama saya bilang. Jadi saudara tahu, akhirnya tuh saya jadi mechanical engineer. Ya, nah saya baru tahu, rencana Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan harapan saya. Tapi saya baru tahu, kalau saya jadi dokter, mungkin saya nggak jadi di sini. Karena saya tahu jadi dokter tuh sibuknya banget. Sibuknya banget. Jadi
waktu sudah nggak ada lagi, sibuk. Tapi Tuhan izinkan semua. Hari ini saya baru terima, saya tahu. Dan saya disuruh melayani Tuhan itu juga di luar rencana saya, Pak Jinven. Ya, jadi saya tidak pernah bermimpi saya mau jadi pendeta, mau bagaimana, enggak. Dia mau jadi gembala, enggak. Tapi Tuhan menuntun saya itu suruh jadi gembala gitu. Tapi saya ikut aja. Saya bilang, Tuhan kalau ini rencanamu, saya ikut aja. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saya enggak mau saya memaksakan diri untuk jadi gembala. Tapi hari demi hari Tuhan menuntun saya. Sampai disiapkan semua, ini loh. Kamu tinggal bawa koper masuk. Akhirnya saya terima. Sampai hari ini. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dan saya terima Tuhan karena Tuhan luar biasa. Dan saya tahu Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saya. Jadi dokter nggak apa-apa, nggak jadi. Engineer oke, sampai saat ini saya masih berjalan. Tapi ditambah lagi, suruh jadi gembala. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Nah, Tuhan kita kalau lihat Alkitab, bahwa kadang-kadang Tuhan memimpin kita itu bukan dengan jalan yang pintas yang ini. Kalau kita baca di Keluaran 13, coba Keluaran 13 ayat berapa? 17-18. Nah, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri yang memiliki orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah mengatakan begini, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberia, dan dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Enak enggak, saudara? Dipimpin menurut jalan yang pintas, yang paling dekat enggak? Tidak. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir melalui jalan yang muter, saudara. Tujuan Tuhan apa? Supaya enggak berhadapan dengan orang Filistin yang kuat. Kalau bangsa Israel ketemu orang Filistin pasti nyesel. Ngapain Tuhan kok kita disuruh keluar dari Mesir, dihadapkan dengan orang Filistin, bisa babak belur. Tuhan tahu. Tuhan belokkan lewat padang gurun. Meskipun melalui padang gurun enak enggak? Enggak enak. Pernah saudara di padang gurun? Enggak enak. Enggak enak di padang gurun, tapi masih lebih enak daripada menghadapi orang Filistin. Tapi Tuhan pimpin selama di padang gurun, dia tetap pimpin meskipun orang Israel ngomel terus. Kita dipimpin Tuhan. Jangan ngomel. Amin. Bisa enggak ngomel? Meskipun Tuhan mimpin kita di padang gurun, ngomel? Diem. Artinya bakal ngomel. Saya katakan, di padang gurun pun, kalau ini rencana Tuhan, tetap bersyukur. Satu hal yang saya belajar di dalam kehidupan saya selama ini, kita ngomel tuh nggak ada gunanya. Apakah ngomel bisa menyelesaikan masalah? Malah masalah ya. Bersyukurlah. Di padang gurun sesulit apapun, masalah sebesar apapun, tetap bersyukur. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Tidak mungkin, dan Tuhan itu adalah kasih setia. Amin. Tuhan itu kasih setia. Selalu mengasihi kita. Dan selalu Tuhan menyertai kita.
Tuhan itu tidak selalu bekerja dengan cara yang kita kehendaki. Lalu sekarang gini, Tuhan itu sebetulnya bisa melihat akhir dari perjalanan kita itu sejak awal. Saudara percaya? Tuhan bisa tahu perjalanan kita tuh akhirnya apa, sejak awal Tuhan tuh tahu. Oleh sebab itu kalau sejak awal kita menyerahkan perjalanan kita kepada Tuhan, Tuhan akan pimpin kita. Amin. Tuhan akan pimpin kita karena dia tahu, kamu kalau orang ini, kalau si Pak siapa jalan ini, waduh ini akhirnya nanti repot, bisa celaka. Sejak awal kalau kita serahkan Tuhan, Tuhan akan belokkan. Seperti bangsa Israel. Kalau diteruskan melawan orang Filistin, kita kalah. Kita bisa kepingin balik lagi. Tapi Tuhan belokkan. Sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara mau mengandalkan Tuhan? Tuhan tidak akan memimpin kita di jalan yang salah. Tuhan pasti memimpin kita di jalan yang benar. Karena Tuhan tahu akhir daripada jalan kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh bisa hidup tetap di jalan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Kita ngomong hari ini, kita ngerti ya. Saya harus hidup tetap di jalan Tuhan. Hari ini oke. Tapi pada waktu kita mengalami masalah, bisakah kita tetap konsisten? Bahwa saya mau tetap ikut Tuhan dan hidup mau menuruti jalannya Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup tetap di jalan Tuhan? Yang pertama, itu hidup harus melekat dan selalu terhubung dengan Tuhan. Melekat itu artinya apa? Nempel. Kita selalu nempel sama Tuhan. Kemanapun nempel, Tuhan ada, selalu ada. Dan terhubung dengan Tuhan, artinya selalu kita itu ada komunikasi dengan Tuhan. Hari-hari ini kita itu semua tahu bahwa kita semua itu, semua paling senang apa? Internetan. Ya kan? Internet, punya handphone. Satu hari kita tuh hidup kita itu melekat sama handphone, betul nggak? Jujur aja lah. Nggak salah, jangan takut. Nggak salah, kita melekat sama handphone tuh nggak salah. Karena memang ini kebutuhan di zaman sekarang. Segala handphone. Kita mau transfer duit ya, handphone. Kita mau apapun lewat handphone. Mau ngambil uang cash juga handphone. Sekarang ini hidup kita itu sangat tergantung dengan yang namanya internet. Kita mau cari informasi apapun lewat internet. Nah, kita harus dekat dengan Tuhan itu seperti kita dengan handphone. Ya, dan Tuhan memberikan kita, dan di handphone itu ada GPS ya. Sekarang kalau kita kebiasaan anak muda ya ini khususnya. Begitu naik mobil, jebret, tutup pintu, jebret, apa yang pertama? Arah kemana ini? Betul ya? Pasti lihat apa? GPS lewat mau Google Map, mau Waze, mau apapun lihat itu. Akhirnya apa? Kita sangat tergantung dengan itu. Nah, GPS ini yang kita memerlukan apa? Signal kan? Memerlukan signal.
Tuhan memberikan kita GPS ilahi yaitu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus ini yang menentukan kita arah kemana. Nah kalau kita bisa tergantung daripada GPS di dalam handphone, mengapa kita enggak mau tergantung pada GPS ilahi, Roh Kudus yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Tuhan sudah sediakan GPS Roh Kudus, jadi kita mau jalan kemana, mau tanya, mau jalan ini bagaimana, jalan ini bagaimana, Tuhan berikan kita Roh Kudus. Tanya kepada Roh Kudus. Ini GPS kita. Hanya masalahnya apa? Kita sering tahu ini GPS ada, tapi signalnya nggak ada. Signalnya nggak ada. Jadi Tuhan mau siapkan kita itu GPS Roh Kudus, tapi kita nggak terkonek dengan GPS itu. Signalnya nggak ada. Penting nggak signal dengan Tuhan? Penting saudara. Kalau nggak salah temanya Divine Connection. Ini. Kita harus ada hubungan ilahi saudara. Jangan dipikir jadi orang Kristen cuma cukup saya ke gereja. Cukup saya pokoknya ikut kegiatan ini. Tapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu nggak ada. Akhirnya GPS ilahi kita tidak ada gunanya. Roh Kudus gak bisa bekerja. GPS kita tuh gak bisa bekerja. Karena kita gak bisa connect. Signalnya tidak bagus. GPS itu adalah sangat penting. Bagaimana kita bisa connect terus sama GPS ilahi yang Tuhan berikan. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita bisa terhubung dengan Roh Kudus itu melalui ibadah kita dengan Tuhan. Amin. Kalau kita nggak ada ibadah dengan Tuhan, koneksi kita dengan Tuhan itu terputus. Menurut saudara, perlu nggak kita tuh ibadah hari Minggu ini beribadah dengan Tuhan? Inilah hubungan kita. Kita selalu menjalin hubungan kita dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Kualitas ibadah kita itu sangat menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saudara mau rajin ibadah? Ibadah itu bukan hanya soal hari Minggu di tempat ini. Tapi setiap hari kita harus ibadah dengan Tuhan. Melalui doa, kita doa dengan Tuhan. Itu ibadah. Selalu kalau kita ada doa setiap hari, kita ada hubungan dengan Tuhan. Ini selalu kita menjalin koneksi dengan Tuhan. Kita terkonek. Kalau kita udah terkonek, GPS kita pasti jalan. Kita kemanapun gak usah khawatir. Kita ada GPS dan kita ada signal. Kadang-kadang signal ini bisa putus, enggak. Tapi kalau kita hubungan kita, kualitas ibadah kita itu baik, maka signalnya akan kuat terus. Amin. Kalau di Jakarta saya pernah satu malam, itu ada demo, di mana-mana demo, di mana-mana macet. Saya pulang kantor, terpaksa saya harus buka Waze. Buka Waze. Begitu buka Waze, di mana-mana merah semua. Akhirnya saya cari ke rumah saya ini yang dia nunjukkan kemana. Akhirnya ditunjukkan jalan. Ditunjukkan jalan. Jalan yang tidak pernah saya lewat. GPS. Pada waktu itu ada signal. Tapi entah bagaimana,
Karena terlalu banyak orang yang masuk ke aplikasi ini, akhirnya signalnya putus di tengah jalan. Bingung nggak? Bingung saya. Mau jalan kemana ini? Akhirnya benar, saya salah jalan. Saya salah jalan, karena jalan ini tidak pernah saya lewat. Saya salah jalan. Akhirnya benar-benar sampai salah jalan, sampai ketemu ada signal lagi, saya baru diulang lagi. Menurut saudara, signal itu penting nggak? Penting. Signal itu adalah koneksi kita, terhubung kita dengan Tuhan, harus terkonek terus. Karena kalau kita mau jalan bersama Tuhan, ini harus connect terus. Connect ini melalui ibadah kita. Kalau ibadah kita, kualitas ibadah kita itu bagus, pasti kita akan terkonek terus. Saudara mau rajin ke gereja? Rajin berdoa? Rajin melayani Tuhan? Amin. Melayani Tuhan itu juga koneksi sama Tuhan. Segala pekerjaan pelayanan kita itu juga adalah koneksi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya mau terima apa yang Tuhan mau. Saya ikuti apa maunya Tuhan. Mungkin ada yang tanya saya, Pak Yani kok bisa begini apa? Ada waktu untuk melayani Tuhan. Saya bilang, saya enggak tahu. Tapi yang pasti, saya mau, tapi Tuhan yang ngatur waktu saya. Waktu saya yang Tuhan ngatur. Saya juga heran. Jadi ya, asal kita berserah. Amin. Mau berserah kepada Tuhan, Tuhan nanti yang ngatur. Ya, jadi ibadah itu menentukan signal kita. Tuhan memberikan GPS ilahi, yaitu Roh Kudus kepada kita. Amin. Lalu yang kedua kita harus berjalan dengan iman. Untuk berjalan di jalan Tuhan, kita perlu berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saudara lebih banyak berjalan dengan iman atau penglihatan? Ayo jujur. Ayo jujur. Kita biasa berjalan dengan penglihatan. Amin. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini Rasul Paulus bilang. Hidup kami, hidup Rasul Paulus, itu karena percaya. Bukan karena melihat. Banyak orang begini, melihat dulu baru percaya. Betul ya? Saya nggak tahu, saudara bertobat itu melihat dulu baru percaya, atau percaya dulu baru melihat. Di dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita panca indera ya. Panca indera. Panca indera itu mata, hidung, semua pokoknya 5 ya. Apa gunanya Tuhan bilang, kalau gitu kamu harus hidup dengan iman. Apakah nggak ada gunanya panca indera kita ini? Ada guna tetap. Gunanya apa panca indera? Itu menerima informasi-informasi yang di dalam sekeliling kita. Kalau kita udah tahu ada bahaya, masa kita dengan iman kita terus maju? Enggak kan? Kalau wah sana ada api, ada kebakaran, wah dengan iman Tuhan Yesus, saya enggak takut. Apakah itu? Tapi itu panca indera kita dikasih Tuhan untuk menerima informasi itu, dan kita akan menyertakan pandangan Tuhan di dalam informasi yang kita terima. Amin. Artinya apa? Kalau sana ada api, iman, percaya Tuhan. Tuhan bilang enggak, jangan. Kamu harus lewat situ keluar. Exitnya di situ. Tuhan pasti memberikan jalan.
Ini iman. Bukan iman kita itu nerobos api. Kita nggak akan kebakaran. Itu namanya sulapan. Ngerti sulapan? Magic. Iman kita bukan magic. Iman kita itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan. Amin. Dan firman Tuhan bilang begitu. Kalau ada Ibrani ya, coba ada nggak Ibrani sana? Nggak ada ya? Oh nggak ada ya, nggak apa-apa. Ini saya ngarang sedikit. Di dalam Ibrani kalau iman tidak tanpa perbuatan adalah apa? Hah? Mati. Nggak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan. Jadi artinya apa? Bahwa kita ada iman dulu, perbuatan kita harus mencerminkan iman kita. Bukan perbuatan kita dulu, baru iman ngikuti perbuatan kita. Jangan salah. Iman dulu, perbuatan kita harus mencerminkan iman. Amin. Saya ingat, saya pernah setir mobil di Australia mungkin. Di Australia, satu waktu udah malam. Saya setir mobil di luar kota, terus tahu-tahu itu ada di tour. Kita harus cari jalan lain. Jalan lain, ikut jalan lain. Makin jalan, makin sempit jalannya, makin gelap. Takut gak saudara? Terutama istri saya. Istri saya mulai, wah salah kali jalan kita ya. Kita balik aja. Terus saya bilang, gak ada jalan lain. Cuman satu jalan ini yang kita harus jalanin. Makin lama makin itu hutan, kayak hutan gitu. Gelap terus jalan terus. Akhirnya saya tetap jalan. Karena saya tahu bahwa apa yang ditunjukkan ini adalah satu-satunya jalan. Saya ikuti. Ternyata benar. Begitu makin jalan, baru kelihatan lampu. Waduh rasanya. Leganya luar biasa, apalagi istri saya. Puji Tuhan katanya. Tadinya enggak puji Tuhan. Tadinya mau balik. Iman. Kita harus punya iman. Kalau kita tidak dengan iman, informasi yang masuk ke dalam telinga kita, mata kita, itu akan banyak hal-hal yang melemahkan iman kita. Hari-hari ini, informasi yang saudara lihat di TV, saudara dengar, dan saudara lihat, enak gak? Kalau saudara gak punya iman yang kuat, saudara akan berubah arah. Apalagi dengar, wah si A, si B, dia begini, begini. Wah dia sukses, dia begini, dia sukses. Ikut. Banyak teman saya yang ikut investasi bodong. Akhirnya apa? Bodong benar. Sampai jual rumah. Dia berani jual rumah. Jual rumah untuk investasi sementara kontrak. Lah yang diinvestasikan hilang. Tetap kontrak kan? Kontrak akhirnya. Itu sudah setengah mati. Sekali kita percaya Tuhan, jalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan melihat ke kiri atau ke kanan, jangan mendengar ke kiri atau ke kanan. Jalanlah lurus. Amin. Saudara mau berjalan bersama dengan iman? Percaya Yesus, pegang janji Tuhan. Lalu yang terakhir. Yang terakhir adalah ketiga, harus berjalan memakai sepatu sendiri. Berjalan memakai sepatu sendiri. Biasa kalau kita mau berjalan itu cari sepatu yang enak apa yang enggak enak? Yang enak. Yang bagus apa yang jelek? Ayo. Milih mana? Bagus gak enak, jelek enak. Ayo. Pilih.
bagus dan wah ini luar biasa, gembala yang bijaksana. Tentu kita cari yang bagus, yang enak. Tapi yang utama, yang enak jalan kan. Ya, saya nggak peduli. Saya pernah coba, saya kepingin sepatu seperti bapak itu misalnya. Waduh, bagus tuh. Mereknya apa? Saya sampai lihat terus mereknya. Saya coba beli. Saya coba jalan. Wah, kaki saya sakit. Sakit karena mungkin apa? Kaki saya nggak boleh mahal-mahal. Udah sakit kantongnya, kakinya sakit sekarang. Akhirnya saya nggak pakai lagi. Saya lebih baik pakai yang saya enak. Amin. Itu Tuhan mau kita itu pakai sepatu sendiri karena apa? Tuhan itu sudah memberikan karunia, talenta kepada kita semua masing-masing menurut ukurannya. Amin. Kita semua diterima talenta, terima karunia dari Tuhan menurut ukuran saya. Saya diberi karunia ini, itu menurut ukuran saya. Oleh sebab itu kita perlu memperbesar kapasitas kita. Amin. Kapasitas kita itu kalau kita kapasitasnya kecil, Tuhan cuma memberikan karunia yang kecil ini. Tapi kalau kapasitas kita besar, itu karena Tuhan akan memberikan karunia yang besar. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara percaya? Kan ada di firman, ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Mana yang lebih baik? Semua baik, kecuali yang dikasih 1 talenta. Semua baik, yang 5 talenta, dia mengembangkan 5 talenta, dapat 5 talenta lagi. Yang 2 talenta, mengembangkan. Tapi yang 1 talenta, dikubur hari-hari ini. Berapapun karunia dan talenta yang Tuhan berikan pada saudara, pergunakan talenta ini. Amin. Jangan kepingin saudara, saya mau seperti orang itu yang dapat 5 talenta. Itu akan pakai sepatu orang lain. Bisa sakit. Bisa sakit saudara pakai sepatu orang lain. Sepatu sendiri. Tuhan sudah memberikan sepatu yang cocok untuk kita. Kasih 2 talenta, oke, bersyukur. Saya pakai sepatu ini jalan. Setelah kita jalan bersama Tuhan, Tuhan melihat kapasitas kita bertambah. Tuhan tambahkan talenta lagi. Amin. Saudara mau berjalan. Kalau saudara mau berjalan dengan sepatu orang, saudara akan berhenti di tengah jalan. Kita jalan dengan sepatu kita. Jangan kepingin pakai sepatu orang lain. Tuhan mau pakai kita sesuai dengan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang dapat 1 talenta pun jangan minder. Jangan dipikir saya ini tidak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa. Tetapi Tuhan memberikan 1 talenta, kembangkan 1 talenta juga. Ini yang Tuhan mau. Karena kalau Tuhan kasih kita sepatu merek apapun, artinya Tuhan bilang ini cocok untuk kamu. Pakai, jalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Kita jangan ngeluh sama Tuhan. Tuhan kok saya kok begini-begini. Tapi Tuhan bilang, kamu sekarang saya kasih sepatu. Saya kasih karunia yang sesuai dengan kamu. Ini yang paling enak buat kamu. Berjalanlah. Berjalanlah sama Tuhan. Pakai sepatu yang Tuhan siapkan. Amin. Saudara mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang satu, pertama, melekat dan selalu terhubung dengan Tuhan. Ingat, handphone GPS, kita harus punya signal yang selalu connect. Dan ibadah kita, ini adalah signal kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus berjalan dengan iman. Jangan terima dari penglihatan kita apa yang kita lihat. Jangan masuk ke dalam perjalanan kita.
Kita jangan membawa dalam perjalanan beban-beban yang kita masukkan melalui telinga kita, melalui penglihatan kita. Jangan bawa beban-beban itu. Jalanlah bersama dengan Tuhan tanpa ada beban. Amin. Lalu yang ketiga, pakai sepatu sendiri. Jangan pakai sepatu orang lain. Tuhan akan memberikan sepatu yang cocok untuk kita. Karunia, talenta untuk kita berjalan dengan Tuhan. Jalanlah bersama Tuhan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada Saya undang kita semua berdiri. bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biar musik tetap menaikkan pujian ini. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dan menegur kita untuk berjalan, tetap berjalan bersama dengan di dalam jalan Tuhan. Kita sering merasa, saya ikut Tuhan. Mengapa saya banyak mengalami hal-hal yang saya tidak inginkan? Hari ini biarlah kita boleh mengerti bahwa jalan Tuhan tidak selalu harus sesuai dengan harapan kita. Tetapi jalan Tuhan adalah ya jalan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Kalau hari ini ada saudara yang sudah mulai kecewa dengan Tuhan, tidak merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan meninggalkan kita, percayalah, Tuhan akan memimpin kita seperti tiang awan dan tiang api, selalu menyertai kita. Kalau ada orang, ada jemaat di sini yang mulai kecewa dengan Tuhan, biarlah hari ini perbaruilah sikap hidup saudara. Kalau ada, saudara dapat menaruh tangan di dada saudara pada saat ini sebagai tanda, saya mau memperbarui hidup saya. Saya mau mengerti bahwa Tuhan selalu beserta dengan saya. Apapun di dalam masalah saya, Tuhan ada di balik masalah saya ini. Dan percayalah, Tuhan yang akan menyelesaikan. Percayalah,
Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu ikut campur di dalam kehidupan kita. Bapak, hamba berhenti di dalam menyampaikan firman. Tapi biarlah Roh Kudus, Engkau tetap bekerja di dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Kalau ada anak-anakmu yang mulai kecewa dan mulai jauh dengan Engkau, tapi kira Roh Kudus pada saat ini, Engkau akan memperbaiki hubungan. Biarlah anak-anakmu ini boleh selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena hanya berkoneksi dengan Tuhan, makanya Tuhan baru dapat menuntun kita di dalam jalannya. Engkau berkati setiap anak-anakmu yang hadir di tempat ini. Dan biarlah penyertaan Tuhan selalu ada pada anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami, gereja-Mu di tempat ini. Dengan sehati dan dengan sepakat, kami mau berdoa untuk bangsa kami dan untuk bangsa-bangsa. Biarlah lawatan Tuhan terjadi, perkenanan Tuhan atas bangsa kami. Sebab kami percaya ketika Tuhan berkenan, maka semua badai, gelombang yang datang menerpa bangsa kami, semuanya akan diteduhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan anugerah atas bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden kami, wakilnya dan seluruh jajaran pemerintahan Indonesia. Semua ada di dalam kendali daripada Tuhan. Mereka dipimpin, diberi hikmat untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih untuk damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa kami. Kami bersyukur sebab Tuhan telah memilih bangsa Indonesia untuk memberi jawaban untuk masa-masa yang sulit. Indonesia akan menjadi jawaban atas bangsa-bangsa. Engkau telah memilih Indonesia menjadi lumbung pangan bagi bangsa-bangsa. Kami percaya firman-Mu dan kami akan melihat lawatan dan gerakan daripada Tuhan akan terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa dari tempat ini, berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Pak Niko dan seluruh tim penggembalaan yang ada di Jakarta. Pak Bambang Yonan, Pak Edi dan semua tim penggembalaan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat. Engkau semakin memenuhi dengan roh-Mu sehingga mereka melayani penuh dengan kasih. Akan menjadi teladan, contoh bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami berdoa juga untuk gembala kami di tempat ini, Pak Jinven dan semua tim penggembalaan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, ada kesatuan, ada ikatan kasih di dalam pelayanan-pelayanan yang dikerjakan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, sebab Tuhan telah memilih gereja-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di Batam ini. Sebab jemaat-Mu yang dibangun atas batu karang yang teguh dan alam maut tidak menguasainya. Sebab mereka memiliki divine connection dengan Tuhan, senantiasa terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan dari tempat ini kami berdoa untuk keamanan, kesejahteraan untuk Middle East. Kami berdoa juga untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa dalam puri-puri-Mu dan damai sejahtera atas kami semua. Kami terima seluruh berkat-berkat Yerusalem di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengar kata sepakan Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih buat hambanya Pak Yani, jadi berkat bagi kita semuanya. Semua diberkati, amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara mau ibadah jam 6, Bapak ini juga melayani, tapi dengan tema yang berbeda. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, semoga kita diberkati. Izinkan saya bertanya, adakah dari tempat ini yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GBBCP Batam Center Point? Tampil di sini adalah lambaikan tangannya, yuk kami akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Jangan ada satu, ada di atas, ada lagi yang lain. Puji Tuhan. Biarlah minggu depan kita membawa jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Nah pengumuman selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk memasuki tahun baru Rosasana 5786, kami mengundang seluruh para pelayan dan jemaat untuk hadir bersama-sama doa bersama yang akan dilaksanakan pada Senin 22 September pukul 19 WIB di ruang Menara Doa. Sekali lagi kita akan memasuki tahun yang baru 5786 Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama berdoa biar tuntunan Tuhan jelas bagi hidup kita untuk di tahun 5786. Selanjutnya akan ada dilaksanakan music workshop yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 pukul 10 WIB. Info untuk lengkap bisa menghubungi Bapak Johannes Parhusip di 0811 6061 580. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima amplop persembahan setelah ibadah selesai, Bapak Ibu boleh memberikannya pada kotak-kotak yang sudah tersedia ataupun bisa memberikan QRIS di bangku-bangku yang ada di tempat kita berada. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di kelompok-kelompok Family Altar. Kami mengundang untuk setiap hari Rabu maupun hari Jumat di setiap tempat yang ada di Kota Batam kita ada melakukan FA Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bisa bergabung bisa menghubungi Deacon Deaconess setelah ibadah ini selesai. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai beribadah. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelumnya kami akan beri persembahan. Mari Bapak Engkau berkati persembahan ini untuk bisa memperbesar kerajaan Tuhan. Kami memberi dari apa yang ada pada kami. Itu semua daripada Tuhan. Dan terima kasih Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penyertaan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan Yesus memberkati.